saya Dini Novitasari, NIM E20191185. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Tanpa Kebijakan Pemerintah atau Ekonomi Dua Sektor. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ekonomi tertutup. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk dikonsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan dibuang dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri-industri keuangan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Kemudian yang keempat, kecenderungan mengkonsumsi. Yang pertama, kecenderungan mengkonsumsi marginal atau disebut dengan MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh. MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau disebut dengan APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD yang diperoleh. APC sama dengan C per YD. Kemudian yang kelima yaitu kecenderungan menabung. Yang pertama, kecenderungan menabung marginal atau disebut dengan MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Maka diperoleh MPS sama dengan delta S per delta YD. Yang kedua, kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Maka diperoleh APS sama dengan S per YD. Kemudian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan alfa plus BY atau C sama dengan alfa plus BYD. Kemudian, sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah S sama dengan min alfa plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y atau S sama dengan min alfa plus buka kurung 1 min B tutup kurung YD. Kemudian yang ketujuh yaitu investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Sedangkan fungsinya adalah untuk membeli barang modal dan berbagai peralatan produksi yang dimiliki tujuan untuk mengganti atau menambah suatu barang-barang modal dalam suatu kegiatan perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian faktor penentu investasi. Yang pertama,
tingkat keuntungan yang akan diramalkan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenal keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan diperoleh perusahaan-perusahaan. Kemudian yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, maka atau yang diperoleh Y sama dengan C plus I. Kemudian yang kedua, investasi sama dengan tabungan atau disebut dengan I sama dengan S. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dari penjelasan saya secara singkat tentang perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.